Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hari ini kita akan mengadakan sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kutai Timur. Yang pertama mungkin sambutan masuk dari Kepala Sekolah SD 4 Pak Hafid Pak Suryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormat Bu Sri Satrio PP dari Guru Penggerak. Yang kita hormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung di dalam guru yang seperti pada hari ini, serta rekan-rekan guru pada proyek 1 maupun guru yang ada di seluruh Kabupaten itu. Dan yang terhormat dan terpaksa kita mengajukan pada hari ini. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 4 Kabupaten sangat mendukung sekali kegiatan ini, sehingga nanti Bu Marini dapat menyampaikan apa yang telah didapat selama pelatihan guru penggerak ini. Perlu juga diketahui Bu Sri, SD Negeri waktu guru penggerak angkatan 4 itu ada salah seorang guru juga yang berasal dari SD Negeri 4 Kabupaten, yaitu Bu Tio atau Bu Setiawati. Nah, kemarin belum selesai ya pada angkatan 4 dan hari ya sebentar lagi guru-gurunya kan nggak ada lagi kalau Bu Tio, Bu Marini. Nah, berarti sekarang nggak mungkin lagi Bu Sri kan yang ikut Bu Sri ke depan. Enggak. Bu Sri ya Bu Koryati mungkin Bu Suzana ya. Kalau Bu Suri tidak mungkin, Bu Suri 1 Januari besok sudah memasuki masa pensiun. Setelah pensiun pulang ya. Ya sekalian lagi sekalian perpisahan dengan Sumi. Nah, yang artinya nanti itu ya untuk acara ini ya agar dapat terselenggara dengan baik ya, silakan nanti Bu Marini sampaikanlah apa yang telah didapat ya, dan kami dari guru-guru peserta yang lainnya siap menerima. Kepada Bu Sri juga terima kasih atas kedatangannya ya, atas kedatangannya karena dari beberapa yang kami undang yang sempat hadir pengawas mulanya menyatakan akan hadir, tetapi karena sesuatu dari hal juga adalah petugas tidak hadir ya. Nah, kawan-kawan kepala sekolah yang ketemu dengan buku 1 ya, Pak Yusuf, Pak Sony ya tidak dapat hadir juga. Mengundang tetangga juga Pak Yusuf Doni, beliau juga tidak dapat hadir. Jadi terima kasih kepada Ibu Sri dan semua kawan-kawan yang telah sempat hadir pada hari ini. Saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata waktu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Yani selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kelapa Kambing. Yang saya hormati Bu Marini selaku CGP Angkatan 7. Yang saya hormati Ibu-Ibu Kepala Sekolah gugus 1 dan Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan hari ini bisa bergabung di ruangan ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata. Atas nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Sebenarnya pada kesempatan kali ini adalah kali kedua Pak, saya alhamdulillah diundang oleh CGP untuk menghadiri kegiatan sosialisasi. Sebelumnya itu ada CGP dari Bu Purwati dan CGP dari Pak Dadang, dan mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif ini bareng pada waktu itu di SD Negeri 9 Damar. Jadi memang kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan yang memang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh CGP, karena ini memang tagihan yang harus mereka kumpulkan dalam rangka memperoleh
menjadi fasilitator. Jadi memang di kegiatan program guru penggerak ini untuk angkatan 7 alhamdulillah itu hanya berlangsung selama 6 bulan. Sementara angkatan sebelumnya itu 9 bulan, dan itu pun juga karena ada perubahan birokrasi kepegawaian atau strukturalnya mungkin ya Pak ya. Jadi ada peralihan dari P4TK ke BBBP, sehingga ada molor waktu, seharusnya 9 bulan selesai menjadi 13 bulan. Mudah-mudahan untuk angkatan 7 ini tidak ada pergeseran atau perubahan. Jadi kegiatan ini memang benar-benar bisa terlaksana selama 6 bulan, walaupun memang ada terpotong terkait anggaran. Jadi kegiatan selanjutnya itu baru akan dilaksanakan nanti di bulan Maret. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa bisolli wa sallim wa hurmatan lisani yaqulu qawli amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk terus memperbaiki diri kita dengan hal-hal yang terbaik yang mampu kita lakukan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa mengamalkan sunnahnya dalam mulai kecil sampai yang besar, dan semoga nanti kita di akhir mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kelapa Kampit, Bapak Suryani, yang mana sudah memberikan banyak dukungan dan motivasi dan sudah banyak memberikan kemudahan dalam saya melaksanakan kegiatan kegiatan guru penggerak ini. Kemudian yang saya hormati Ibu PP kami dibimbing beliau 5 orang, termasuk saya, Ibu Sri Mulyani PD. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena beliau adalah pendamping yang paling dekat dengan kami, ya. Kalau fasilitator kami itu hanya Maya ketemunya, kalau PP kami bisa ketemu langsung dan mungkin bisa hal-hal yang sangat teknis sekalipun kami bisa menyampaikan kepada beliau sehingga beliau bisa memberikan saran kepada kami. Terima kasih banyak Ibu dalam kesempatan yang mungkin tidak lapang, tapi Ibu bisa hadir di sini. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu kepala sekolah, Ibu satu yang sempat hadir, karena sebenarnya saya berharap ibu-ibu kemarin itu malah saya sudah nelfon Pak Mau bisa di KKG Bu, karena saya punya niat bisa membagi ke orang lain. Karena kalau di KKG pasti ada sudah perwakilan satu sekolah. Karena saya merasa dengan ilmu di CGV ini banyak hal yang terkoreksi dari diri saya selama ini, dan saya berharap ada perbaikan juga untuk teman-teman yang lain, karena kesempatannya mungkin tidak terbuka untuk semua, tapi saya berharap frekuensinya itu sama. Jadi dalam bergerak itu kita mudah, karena semua orang sudah sama juga pemahamannya dengan kita. Tapi karena keadaan, sekali lagi karena keadaan, bahkan kemarin saya berpikir awalnya pengen di awal semester Bu, karena nanti biar bisa dengan pengawas, mungkin tatap muka, bisa dengan guru yang lebih ramai, sehingga lebih banyak yang tercerahkan. Tetapi ternyata sekali komplit ke ibu fasilitator harus diselesaikan sebelum kami libur tanggal 20 ini. Jadi maka hari inilah walaupun berkesannya dadakan gitu, tapi karena memang sudah dikejar target kami harus menyampaikan. Tapi kalau untuk memberikan ini, tadi malam saya sharing dengan Pak Saleh, saya yakin juga teman-teman yang lain bersedia walaupun tidak lagi pada waktunya, karena ini adalah masalah berbagi tentang hal yang mencerahkan. Jadi tidak perlu, kalau ini kan urgensinya karena ada tugas saja harus berkumpul, tapi kalau masalah berbagi itu tidak ada kejaran target yang harus diselesaikan. Baik, yang selanjutnya yang saya hormati
ibu, orang tua saya di sekolah, karena saya mungkin bagian anak-anak di sini secara umum dan memang masa kerja juga perlu bimbingan. Dan terima kasih kepada rekan guru Bu Kopi dan Bu Miranda yang sudah datang berkenan hadir di tengah kereta kami Cirebon. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagi materi yang ada di modul LMS kami itu 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya jauh di dalam hubungan saya ketika menyampaikan materi positif ini bahwa mungkin saya pun belum pantas berdiri di sini. Karena ketika mendengar kata budaya positif itu berarti orangnya sudah berbudaya yang positif, gitu ya. Jadi sedangkan saya tadi masih banyak hal atau kebiasaan atau budaya yang belum positif di dalam diri saya. Tapi motivasi utamanya belum sepenuhnya mungkin tentang keteladanan, tapi tentang pengetahuannya dulu yang bisa saya bagi mungkin. Karena saya merasa kalau untuk keteladanan saya mungkin belum memenuhi kriteria untuk bisa membagikan ini karena belum ada teladannya, belum sempurna teladannya. Tapi untuk pengetahuan saya bersama teman-teman berusaha belajar tentang budaya positif. Nah, kalau kita membayangkan budaya positif pasti kita terbayang hal-hal yang baik kayak dulu ya. Nah, apa sebenarnya budaya positif itu? Ini dilewatkan saja karena sudah sangat kenal. Nah, budaya positif ini adalah kebiasaan dalam menerapkan nilai-nilai universal ya. Jadi yang diterapkan dalam budaya positif ini adalah budaya universal. Apa itu budaya universal? Adalah nilai-nilai universal, adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi dalam nilai-nilai budaya positif ini tidak ada anggapan kita tidak bisa saya menerapkan itu karena saya berisi beda agama, beda suku, beda ras. Budaya positif yang dimaksud adalah semua nilai yang berlaku universal, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal gender, tapi nilai itu berlaku pada semuanya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan budaya yang ingin kita tanamkan. Nah, nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, di dalam budaya positif ini yang kita kejar adalah nilai-nilai yang bisa menjadi fondasi kita adalah berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi semua nilai di sini jangan khawatir bahwa kita tidak bisa menerapkannya, karena nilai yang kita kejar di sini adalah nilai universal. Semua kita pasti akan bisa melaksanakannya. Nah, di dalam topik budaya positif ini, ibu-ibu, ada di LMS kami itu ada 6 topik yang akan dibahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, penghargaan dan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, itu 5 posisi kontrol lunas. Nanti kita ini akan belajar akan terrefleksikan, nanti ada videonya. Kemudian restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini perlu sekali, terutama yang materi 5 dan 6 itu sangat aplikatif, semuanya aplikatif, tapi mungkin kita akan banyak terkoreksi nanti di materi 5 dan 6 ya, di materi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, kita coba masuk. Selanjutnya itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, untuk kalau kita membayangkan disiplin, nah ini ada di sini ibu. Ini seorang Dr. William Glasser, ada teorinya kontrol teori, kemudian berkembang dengan choice teori. Choice berarti teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi. Itu namanya ilusi. Semuanya ringan-ringan di situ ya. Karena supaya kita yang namanya ilusi itu tadi coba dibuka di KBBI. Ilusi itu adalah sesuatu yang hanya dalam angan-angan atau khayalan. Nah, berarti ada beberapa yang sebenarnya itu tidak mungkin kita lakukan, tapi kita jadikan keyakinan sama manusia. Itulah miskonsepsi. Apa miskonsepsi yang pertama? Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini keyakinan kita bahwa guru itu akan mampu mengontrol murid. Itu ilusi yang pertama dalam angan-angan kita. Ya, kita adalah super power yang akan mengontrol murid kita. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Bayangkan itu.
semakin kita nak ngerasa, ya, biar dia jerak. Kita percaya bahwa membuat rasa bersalah itu bisa membuat karakter. Ternyata itu adalah sebuah miskonsepsi. Jadi aku udah benar. Kira-kira dari raut wajah bulan kecil ini sudah bisa membaca. Jadi salah ya. Jadi nanti kita akan belajar apa hal yang positif. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selama ini kita berpikir semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Tapi kita lihat nanti, apakah benar bermanfaat? Nah, inilah yang namanya pembaharuan yang sekarang ditemukan di CGP dan sekiranya ingin dibagi kepada Bapak Ibu semua. Kemudian ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sangat sering dan ini tertanam di mindset kita bahwa kita guru, kita orang dewasa, kita berhak memaksa anak murid kita, ya. Dan ternyata ini hanya sebuah ilusi Bapak Ibu dan tidak mungkin kita laksanakan dalam kehidupan. Mungkin kita laksanakan tapi dampaknya tidak seperti yang kita tanam dalam kepala kita. Nah, jadi kalau gitu apa yang benar ya? Karena ternyata selama ini kita masih menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut teori ini kita hanya melakukan memikirkan sebuah ilusi ya, bukan sebuah yang memang benar. Nah, lanjut, nanti kita sampai situ. Nah, ini buku paradigma baru yang ingin disampaikan salah satunya. Dari paradigma stimulus respon, kita pengen ke teori kontrol. Ya, bahwa selama ini kita bilang kita beri anak kita hadiah, ya, stimulus anak kita dengan hadiah, kita berharap motivasinya naik. Selama ini yang kita lakukan, kita menggunakan teori stimulus dan respon. Sekarang paradigma yang akan kita bawa itu adalah teori kontrol. Ya, kita berharap anak kita, pribadi kita itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, yang pertama, apa bedanya? Bisa mengontrol seseorang? Nah, ini bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi ketika dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Berarti kita yang memahami pandangan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua dalam selama ini yang kita lakukan, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ya. Selama ini kita nyebut itu salah, itu sebuah kesalahan gitu ya, kalau perilaku buruk. Di dalam teori kontrol mikirnya bukan sebuah kesalahan. Kita harus mikir bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi kita harus tahu anak itu berbuat seperti itu apa tujuannya. Nanti ada di belakangnya nanti pembahasan tentang kebutuhan. Atau kita cari penyebabnya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kesalahan itu adalah hal perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan, maka kita akan merubah mencari tahu ya, sehingga kita bisa mengatasi masalah. Jadi kedepannya nanti kalau teori kontrol itu akan problem solving. Dari misalnya anak, saya contohkan di kelas saya, ya, ada anak yang selalu meninggalkan LKS di dalam laci dan dia tidak membuat tugas. Setelah kalau saya itu kan perilaku buruk yang kita lihat ya, pasti kita marah. Tapi saat itu saya lakukan, saya bertanya, kenapa LKS, kenapa tidak buat? Karena LKS-nya ditinggal di dalam laci. Kenapa ditinggal di dalam laci? Ternyata jawabannya adalah tas saya tidak memuat, karena dia pergi ke sekolah pakai tas kayak orang terpeling. Saya panggil orang tuanya, apakah benar yang dikatakannya itu? Ternyata jawaban anak itu benar. Saya panggil intinya. Saya tanya, kenapa? Apakah memang tidak ada tas yang lebih besar? Nah, tidak ada, Bu. Ada 3 tas di rumah, tapi semuanya di bawah sudah punya. Saya panggil yang dan ternyata benar. Coba kalau kita membuat perilaku buruk langsung kita hakimi dengan sebuah kesalahan, akan berbeda jadi. Setelah saya minta orang tuanya, neneknya, ternyata diberikan semua buku di bawah, bahkan botol minumnya selalu ditaruh bersama dengan tas barunya. Jadi kita akan berpikir seperti ini, Bapak Ibu, kita akan memperbaiki kebiasaan kita dari perilaku buruk yang selama ini kita pikir sebuah kesalahan, maka kita harus berpikir bahwa semua perilaku itu ada tujuannya, atau ada maksudnya, atau ada penyebabnya, sehingga kita akan berpikir menjadi problem solving. Selanjutnya adalah di dalam teori stimulus respon, kita mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Maka di dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Begitu juga ini efeknya besar. Kalau kita mindset ini kita rubah. Kalau kita bilang orang lain bisa mengontrol diri saya, kita akan berpikir murid kita itu bisa kita kontrol.
ya, dengan peraturan, dengan hukuman bisa kontrol ya. Tapi sebenarnya kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi kalau seandainya ini, misalnya ada barang berharga di tangan bapak dan ibu, ya. Sekarang saya berikan pilihan boleh membuka, boleh tidak, ya. Itu kan yang punya keputusan untuk membuka itu diri kita kan. Kalau kita tidak bisa membuka, orang lain tidak akan bisa melihat, ya. Jadi kita, toh kalau dirayu juga kita yang membuat keputusan kita terayu atau tidak dengan membukanya. Jadi kita yang punya kontrol. Kalau kita berpikir bahwa oh ternyata percuma saja dan tanda kutip ya ibu, berarti kita percuma saja. Kalau kita berpikir kita yang akan mengontrol anak kita, percuma saja. Tidak semua yang kita lakukan itu akan bisa dilakukan oleh siswa kita, karena yang megang kontrol itu diri dia sendiri. Mau kita 1000 kata-kata menasihatinya, tapi kalau dia punya keputusan saya tidak mau ikut ibu, mau apa? Ya, jadi yang kita bangun ke depan adalah membangun kontrol diri anak-anak kita. Atau bahasa psikologinya mungkin kita membangun regulasi diri, ya. Jadi kita tidak lagi mengontrol murid kita, tapi kita membangun regulasi atau kontrol diri murid kita, sehingga ada atau tidak kita dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Itu yang dikejar dari para imam. Kemudian pemaksaan ada pada saat dudukan gagal, ya. Misal tadi tangan Bu Popi, ayolah Bu Popi, saya beri ini Bu Popi, buka Bu Popi tangannya. Udah juga berhasil, akhirnya saya paksa tangan Bu Popi, ya. Karena lajuan yang tidak berhasil kalau kita sebagai guru sering memaksa dengan apa? Ya. Setelah karena saya tidak mau, kalau tidak mau ya terima. Jadi kita paksa. Jadi paksaan itu ada pada saat dudukannya gagal. Itu dalam teori stimulus respon. Dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kedepannya kita akan menyusun konsensus kesepakatan itu dengan anak. Ya, selama ini kita sepihak saja. Buat hukuman tiba-tiba tanpa terduga, ya. Ayo ada penggaris itu bisa kena ke anak kita, ya. Atau anak kita langsung bisa mengenal murid kita. Karena sifatnya hukuman itu sifatnya tiba-tiba dan tidak ada perjanjian. Nah, kedepannya kita akan menyusun keyakinan kelas yang sudah kita dikenalkannya. Saya yakin teman-teman semua sudah mendengar karena sudah ada generasi sebelumnya. Mungkin tugas saya di sini hanya memperbarui informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi kedepannya kita berkolaborasi kerjasama sama anak kita. Kita bikin konsensus atau kesepakatan. Barulah nanti kita sama-sama bisa menjalankan, bukan selama ini kita hanya sepihak saja. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, kita berpikir selama ini ibu yang harus menang, murid yang harus kalah. Atau Anda juga berpikir itu kan kita. Kami yang harus menang, ya. Ibu yang harus ikut kata kami. Ya, itu bisa jadi itu menang kalah kalau dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol, maka yang kita kejar adalah model berpikir menang atau win-win solution yang kita kejar. Dan itu kan berkaitan juga dengan posisi kontrol yang akan kita kenalkan juga. Oke? Lanjut, disiplin positif. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara sekarang kan kiblat kita ibaratnya yang jadi landasan berpikir kurikulum merdeka itu salah satunya adalah Bapak Pendidikan kita sendiri Ki Hajar Dewantara. Baru kita mengambil dari teori-teori yang lain sebagai pendukung, tapi yang sebagai pemikir utamanya, konsep pikiran utamanya di bawah dalam kurikulum merdeka itu adalah konsep berpikirnya Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yang disiplin pribadi, ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi tidak sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana kampanye. Dan sini Bapak Ibu mungkin bisa memahami bahwa disiplin itu ada di dalam kemerdekaan, kata Ki Hajar Dewantara, bukan dalam paksa. Ya. Selama ini mungkin kita memaknai disiplin itu dengan sebuah paksaan, hukuman, sanksi. Dan ternyata menurut KHD itu disiplin itu adalah sebuah kemerdekaan yang kita lakukan dengan penuh kesadaran.
Ya, di sini kalau seandainya puasa gitulah semangat dari diri sendiri yang ingin mempersiapkan kedisiplinan itu. Kalau tidak ada, maka akan timbul itu tadi, ada penguasaan lain yang harusnya nanti mendisiplinkan. Jadi yang harusnya kita bangun itu adalah kesadaran kita akan sampai menunggu itu. Jadi di sini diharapkan bahwa disiplin yang dikejar dalam keadaan ini adalah kecakapan untuk melakukan disiplin atau usaha sekeras-kerasnya melakukan ya. Jadi niat atau kesadaran orang yang kita bangun, bukan kita berharap ada pemaksaan dari penguasaan yang lain ya. Kemudian ada definisi merdeka. Nah ini kita paham ya, apa yang maksud merdeka. Kita sering nyebut kurikulum merdeka ya. Merdeka itu mardika iju ikut jarwanya Nora melepasi tangkre Nimuga kuat kuasa ama diri piyanggo. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi maknanya kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya kita mampu memerintah diri kita sendiri. Artinya kalau dalam bahasa psikologinya meregulasi diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Artinya ke depan kita ingin membawa anak-anak kita adalah generasi yang mampu mengatur dirinya sendiri. Jadi tidak lagi anak yang ketergantungan yang harus kita atur atau kita paksa. Jadi kita menghendaki anak kita adalah yang sesungguhnya merdeka, yang bisa memerintahkan dirinya sendiri. Ya, berarti tidak perlu arai yaitu guru ya, apalagi tidak perlu lagi ibaratnya ada hukuman dan paksa itu. Nanti mungkin banyak sekali pertanyaan karena sama seperti kami yang baru menemukan ini, terutama saya gitu. Oh ternyata hukuman itu tidak baik. Oh ternyata hadiah itu sifatnya gimana? Jadi harusnya apa? Jadi kita dengar sama-sama kita sama-sama. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini apakah secara personal Bu, setiap personal itu pasti berbeda Bu nilai yang mau ditanamkannya atau dominan. Nah yang kita kejar di sekolah bahwa nilai positif yang ingin kita tanamkan itu adalah nilai yang kalau di dalam sebuah organisasi itu bisa saja. Jadi yang pertama sesuai dengan kurikulum kita adalah nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu apa nilai yang ingin kita kembangkan di sini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, dan gotong royong dan kreatif. Yang harus kita kembangkan di sebuah organisasi itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu hal-hal yang sifatnya universal. Apapun agamanya itu semestinya menjadi sebuah nilai yang ada di antara kita bersama. Oke, kemudian ada kejujuran atau amanah atau diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan juga ya. Jadi itu banyak. Kemudian ada juga the seven essential virtual, ada juga the first project. Di sini banyak sekali ya yang menjadi nilai-nilai. Artinya nilai-nilai yang kita tanamkan pada budaya positif ini, jangan khawatir nilai itu akan ada nanti misalnya menyinggung satu ras, menyinggung satu agama, tidak. Tapi nilai di sini adalah nilai yang memang berlaku untuk semua ras, semua agama, semua golongan. Seperti tadi berempati. Nilai empati itu kan semua agama, tidak mengenal agama itu akan menyarankan, akan membimbing kita bisa melakukan bersikap empati ya. Kemudian lanjut saja. Nah di sini nilai sudah teori motivasi perilaku manusia. Nah di dalam teori perilaku manusia ternyata kita orang ini melakukan sesuatu itu ada 3 motifnya ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling eksternal ya. Pokoknya biar kita tidak dihukum, biar kita tidak malu, biar kita tidak enak perasaan ya. Ini adalah
motivasi eksternal yang dimiliki. Pertanyaannya biasanya gini, kalau motivasi eksternal itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu kalau seperti itu berarti kita motivasinya eksternal. Begitu juga murid kita. Ya, kok aku udah buat PR? Kan 5.000 itu motivasinya berarti motivasi eksternal, ya. Motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini sudah masih juga motivasi eksternal, tapi sudah agak sedikit meningkat karena ada di situ semangat untuk perbaikan, ya, semangat untuk yang terbaik. Karena apa imbalannya? Nah, di sini biasanya pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya dapat apa kalau saya melakukannya? Ya, demikian pertanyaannya. Yang ketiga adalah ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ya, inilah motivasi yang pengennya kita ada di dalam diri kita dan anak diri kita. Ingin menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang muncul, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melaksanakan? Kalau saya kayak gini, saya tuh jadi gimana? Kedepannya saya akan menjadi orang yang seperti apa? Ya, kalau saya rajin membaca, saya akan menjadi orang seperti apa? Ya, berarti akan menjadi orang yang seperti luas. Kita mengejarnya jadi orang yang seperti ini. Bukan saya dapat apa? Kemudian tadi atau pertanyaannya, saya akan terjadi apa kalau saya tidak baca buku ini gitu. Itu berarti kan murid kita hanya menghindari hukuman kita saja, ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ya. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kita mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan? Nah, di sini coba. Mungkin saya ingin interaksi Bapak Ibu. Kenapa kita harus? Pertanyaannya di sini adalah mengapa kita harus memakai helm? Ayo Bu Ana, kira-kira. Memakai helm. Kalau pakai motor? Iya. Kalau pakai motor. Terima kasih kepada Bu Rini. Setahu saya, kalau kita pakai helm itu merupakan penutup kepala. Kepala itu merupakan suatu yang fatal, yang segala-galanya pusatnya ada di kepala. Jadi dengan ada pelindung dengan kepala berarti kita telah menjaga alat pada indera kita yang sangat kita sayangi ini supaya tidak fatal. Berarti kalau keyakinan Bu Ana pakai helm itu untuk menjaga melindungi ini ya. Kepala saja. Kepala saja. Tangan boleh lecet ya. Boleh lecet tangan Bu Ana. Iya. Karena Bu Ana boleh kalau Bu Ana ya. Kepala saja. Ada lagi pendapat yang lain yang pernah dikejar sama polisi. Ini Bu. Supaya tidak polisi ini pakai helm musir-musiran, tiga musir razia. Sekarang kata Bu Ermi Astuti supaya tidak dikejar polisi. Kalau Bu Ana bilang supaya melindungi kepala. Atau ada yang jawab supaya bedanya dari itu ada. Itu ya. Mungkin berbagai alasan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Sapu no rajin pakai helm. Aku udah tahu ada pakai helm. Kepanasan badak keyakinan. Dengan keyakinan. Beberapa keyakinan. Dia pakai helm. Tidak dikejar polisi. nih tadi ya pertanyaannya, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Pertanyaannya, kalau jawaban kayak Bu Ermi, kira-kira apa motivasi Bu Ermi? Ini tadi motivasinya. Oh, motivasi eksternal aku pasti ya Bu. Oh, motivasi eksternal. Ya, kalau jawabannya seperti Bu Ermi, motivasi Bu Ermi yang pertama, apa motivasinya? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya tidak ditilang polisi.
beliau ya. Maka keyakinan yang paling tinggi mungkin ini tadi mendekat ke Bu Ana. Karena kalau prinsipnya kayak Bu Ana itu ada kesadaran harus menjadi helm itu menjaga keselamatan diri. Jadi sebenarnya ada atau tidak polisi, kita bakal pakai helm karena kita sadar, karena biar di depan sini kalau kita jatuh kepala kita lebih berbahaya seperti kata Bu Ana tadi. Dan ke depannya itu yang kita kejar itu yang kayak tadi. Ya, kita sering kadang hanya yang kulitnya saja ya, tapi kita tidak pernah sampai kepada intinya atau ke dasarnya ya, sehingga kita jadilah mungkin selama ini orang yang mengontrol diri kita atau peraturan yang mengontrol diri kita, tapi pembelajaran kita belum mampu menumbuhkan kesadaran kita. Nah, paradigma ini ingin mengajak kita membangun kontrol diri dan membangun kontrol diri anak-anak kita, sehingga nanti kita menjadi pribadi yang bertumbuh dengan kesadarannya. Jadi itu gambarannya tadi ya ibu-ibu. Jadi nanti dalam pembelajaran yang lebih luas kita akan mengenal kepada teori kontrol. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalilah ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi tadi itu kita hendaknya kembalikan kepada motivasi intrinsik yang paling dalam ya. Jadi bukan lagi kepada serangkaian peraturan itu. Jadi kita bukan lagi menjadi orang yang nanti penghukum, terhukum ya. Jadi tapi kita jadi orang yang penuh dengan kesadaran Bapak Ibu ya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dia kita sampai ke sini ya. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin pertama kali saya mendapatkan materi ini saya juga berpikir, nah ternyata penghargaan juga sebuah hukuman gitu ya. Kenapa bisa seperti itu Bu Ibu-ibu? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi menurut teorinya hukuman itu adalah sifatnya jangka pendek ya. Bahkan kita saja hari ini dikasih pizza, besok juga dikasih pizza, lama-lama apa jadinya Ibu? Biasa saja. Bahkan kita meliriknya saja sudah tidak tertarik, walaupun pizza itu benda yang wah ya awalnya, tapi lama-kelamaan akan menjadi hal yang biasa. Dan akhirnya itu penghargaan itu kurang maknanya bagi kita. Sama, penghargaan itu hadiah itu juga akan menjadi sebuah biasa. Pernah mungkin kita mendengar, kita memberikan anak kita hadiah di sekolah, dapat juara 1 pak buku. Dia di rumah bersama orang tuanya, ketika dapat juara kelas mendapatkan 1 unit permainan PlayStation, ya kan? Yang terbaru, yang harganya juta. Coba dibandingkan hadiah kita. Tidak ngepek kan? Harga buku itu mungkin bisa dibelinya dari uang jajannya. Jadi sifatnya sangat sementara, ya. Jadi ternyata penghargaan itu ya sifatnya sementara. Apalagi kalau diulang-ulang dengan yang sama, itu akan biasa-biasa saja. Jadi yang timbul itu hanya sifatnya sementara. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Menghukum siapa Bapak Ibu penghargaan itu? Ayo, menghukum siapa penghargaan itu? Kenapa disebut menghukum? Bu Popi? Silahkan. Kenapa penghargaan itu menghukum? Menghukum siapa ya? Kalau menurut saya, kenapa penghargaan itu menghukum? Karena misalkan nih, kalau kita selalu murid kita lalu kita janjiin sesuatu untuk melakukan hal yang terbaik. Oke, kamu melakukan hal ini, nanti ibu kasih ini, misalkan sebagai penghargaannya itu kan. Nah, mungkin bagi dia dengan penghargaan ya sama sih sebenarnya, emang apa yang dijelaskan dari Bu Rini tadi, lama-lama dia jadinya nggak wow gitu kan, karena udah keseringan tadi, udah biasa. Ya sebenarnya menghukum gurunya sih, kalau menurut saya kan, iya capek sendiri gurunya, dikit-dikit harus dijanjiin, dia baru bisa bekerja, gitu, belajar atau apapun melakukan sekolah kan. Nah, jadi dia tuh nggak punya motivasi sendiri selain motivasi untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi gurunya yang capek, dikit-dikit mau ngasih, dikit mau ngasih. Oke, terima kasih kepada Bu Popi. Ada lagi yang lain? Apa yang disampaikan? Ada lagi yang lain? Bu Ana? Bu Kurniati? Kira-kira Bu Pur mau berpendapat kenapa hadiah itu menghukum? Karena ini mungkin paradigma kita sama-sama kita
bisa berbenar gitu ya. Apa benar menghukum penghargaan itu? Terima kasih. Kalau menurut saya penghargaan itu justru menghukum siswa itu sendiri. Karena dengan misalnya siswa yang merasa wah gitu ya, bukan jawab apa ya namanya, selalu berprestasi gitu ya, selalu berprestasi, diberi penghargaan, diberi hadiah. Nah, sewaktu dia tidak mendapat prestasi, jadi rasanya kenapa ya saya tidak dapat prestasi? Nah, itu mungkin ada rasa tersendiri di dalam diri anak itu sendiri karena dia biasanya dapat, kenapa prestasi saya turun? Padahal perasaan saya, kata dia, saya itu belajarnya sama dengan kemarin-kemarin. Nah, itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Put. Baik, yang tadi dikatakan Bu Popi ada benarnya, sama seperti yang kata Bu Put, bahwa yang kata Bu Popi bahwa kalau kita yang memberikan penghargaan, akhirnya kita yang terbebani, ya, karena harus mengeluarkan tenaga, biaya yang lebih, dan mungkin anak-anak terus menuntut kepada kita. Kalau kita biasa memberikan penghargaan, ada benarnya yang disampaikan Bu Popi. Yang disampaikan Bu Put juga artinya dia akan kecewa luar biasa ketika nanti dia tidak seperti biasanya. Tapi yang masuk di sini selain itu, selain yang disampaikan oleh Bu Put dan Bu Popi bahwa penghargaan itu menghukum itu dan benar menghukum murid sendiri. Artinya anak-anak yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum, benar? Dia akan disebut anak yang tidak berprestasi. Akan ada tingkatan kelas. Apalagi kalau kita masih di kelas masih memakai ranking. Maka kalau kita akan bertanya, orang tua bertanya apa jadinya kalau seandainya ada murid yang mendengar siswa di peringkat 27. Oh, berarti itu paling bodoh di kelas kita. Ya. Ya, kenapa ranking itu sudah kita alihkan menjadi penghargaan positif, bukan lagi urutan, ya. Karena sejatinya manusia itu tidak bisa dibandingkan satu sama lain karena dia punya keistimewaan tempat yang berbeda dengan nilai yang berbeda, ya. Jadi ya tidak bisa kita urutkan karena semuanya adalah bintang-bintang kelas. Jadi kalau kita memberikan penghargaan seperti itu sebenarnya kita menghukum anak-anak kita, ya, memberikan penghargaan pada beberapa orang lain, pada beberapa saja, dan hukum pada yang tidak mendapat penghargaan itu, ya, bahwa mereka adalah orang yang gagal, orang yang tidak berhasil, ya. Berarti kita menghukum anak-anak kita, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Artinya di sini adalah penghargaan itu tidak sampai pada esensial yang penting, ya. Bahwa setiap esensial pendidikan itu apa, Bu? Memanusiakan manusia, kan? Apakah dengan penghargaan itu kita bisa memanusiakan manusia semua anak kita di kelas? Tidak. Mungkin akan tumbuh hal yang positif bagi yang berprestasi. Itu pun ada bias negatifnya. Dia akan merasa angkuh, sombong, merasa derajatnya lebih tinggi. Itu akan timbul strata kemampuan, ya. Dia akan merasa dia adalah penguasa kelas dalam tanda kutip, ya. Dan itu tidak mampu menumbuhkan semangat-semangat anak kita yang lain. Artinya penghargaan itu mengurangi ketepatan nilai yang ingin kita kejar, ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, ya tadi, ya. Bisa jadi ada timbul kejenuhan, mengeluarkan biaya yang lebih, ya, tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Nah, ini maksudnya tadi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, akan ada tingkatan-tingkatan anak-anak. Di orang yang pintar, saya bukan orang yang pintar, itu akan merusak hubungan di antara anak-anak kita, ya. Akan ada rasa minder, akan ada ya perasaan rendah diri anak-anak kita tidak sama. Padahal kalau kita memahami sejatinya bahwa setiap anak kita, ya, kalau kapan kecerdasan itu, saya sangat meyakini, mungkin Bapak juga bisa mengamati anak yang tanda kutip cerdas secara IQ, belum tentu juga cerdas secara emosi, ya. Atau ada juga yang tidak terampil dalam hal motorik dan yang lain-lainnya. Ada anak kita yang biasa saja tapi sangat terampil dalam hal motoriknya. Jadi setiap orang itu adalah istimewa Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu membuat hubungan anak-anak kita menjadi rusak atau menyanjung setinggi-tingginya yang punya kelebihan, dan kita tidak pernah memanggil hal-hal yang positif dari anak kita. Dari hal ini itu kita belajar bahwa kalau kita melihat anak kita, lihatlah sisi positif yang bisa kita angkat. Ayo anak ibu yang paling sabar,
Ayo anak ibu yang paling ceria, ayo anak ibu yang paling peduli. Itu kan yang tidak tertulis di rapor, tapi dia merasa dia punya keistimewaan yang patut untuk kita hargai. Jadilah anak-anak kita, kalau kita seperti itu, jadilah anak-anak yang memang tumbuh merasa dihargai, merasa dirinya istimewa, merasa dia punya kelebihan dan dia bisa bertumbuh dan setara dengan teman-temannya. Dari hal ini kita bisa belajar banyak hal, bahwa setiap orang itu punya kelebihan, fokus saja pada kelebihannya. Dan kita mengatakan kalau film Laskar Pelangi itu, saya sangat setuju filosofi Pelangi. Saya sangat dalam warna kuning lebih bagus dari warna hijau, karena dia saling melengkapi. Kenapa mungkin gurunya memanggil filosofinya Laskar Pelangi? Karena semua anak itu adalah bintang dan dia punya cahaya sendiri, punya warna-warni sendiri. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa menyanjung setinggi-tingginya anak yang pintar dan menutup mata dengan kebaikan. Terkadang banyak hal sepele yang dilakukan anak kita yang mungkin kita tidak pernah apresiasi. Ya, ada anak kita tuh yang peka luar biasa. Kayak kemarin mungkin pas kelas Bu Ana tampil pentas seni. Ada di antara satu siswa saya duduk satu bangku berdua dengan Bu Ana, ya. Tanpa saya minta, ada satu anak yang mengangkatkan kursi. Itu bukankah kepekaan sosial? Kepekaan sosialnya yang harusnya kita angkat. Kita tidak minta dan kita tidak meminta tolong ambilkan ibu kursi, tidak. Tahu-tahu ibu duduk di sini, dia sudah angkatkan. Itu adalah sebuah kecerdasan emosi, problem solving, ide, gagasan yang tanpa kita minta. Itu adalah sebuah prestasi yang harusnya bisa kita apresiasi. Dan setiap anak saya pikir punya kelebihan yang istimewa, ya. Yud. Ini sudah Bapak Ibu. Di sini mungkin ada tadi tentang tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ada ke sekolah. Ini jawabannya kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kalau konsekuensi apa beda dengan hukuman? Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Konsekuensi kan tidak tertulis, ya. Nah, ini kita pahami dulu, ya, karena baru kita ke atas nanti, ya. Beda hukuman dan konsekuensi. Karena nanti kita akan menyusun keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya adalah sebuah konsekuensi, ya, sebab akibat, ya, bahasa kita, ya, konsekuensi. Melibatkan semua orang. Ada perjanjian sebelumnya, ya, sepakat, ya, karena berarti sudah sangat tercerahkan Ibu Ermi, ya, masih mengingat dengan baik perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukum adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya, karena sudah ada tadi sebelumnya, ya, kesepakatan. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit bisa fisik maupun hati untuk jangka lama. Ya, ini hukumannya bisa jadi fisik, bisa jadi verbal. Dan yang sering sekali tidak kita sadari adalah hukuman verbal. Ya, budo kode gitu, ya. Nah, itu luar biasa membekas di hati anak-anak kita. Kalau kata dosen saya dulu, Anda kalau Anda guru bilang murid Anda itu adalah bodoh, Anda hanya menambahkan hakul yakin. Berarti saking yakinnya dalam anak itu bahwa dia benar-benar bodoh. Ya, karena kita seorang gurunya sudah bilang dia bodoh, ya. Jadi kita sebenarnya kita memberikan penguatan bahwa dia bodoh kalau kita bilang dia bodoh. Oh, ya. dia memang bodoh. Ya, hanya pembenaran. Ya, anak kita tinggal mengangguk rambut, arti memang aku benar-benar bodoh, ya. Kemudian
membuat anak merasa, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Kalau konsekuensi, kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan akhirnya, ya. Kalau tidak pakai sepatu hitam, buka sepatu sebanyak kali, atau hormat bendera berapa jam, akhirnya peraturan itu dibenci sama anak, ya. Walaupun tujuannya sebenarnya baik supaya kita tertib pakai sepatu hitam. Nah, kalau konsekuensi di sini anak menghargai disiplin, ya. Kemudian selanjutnya hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Kita berarti menerima feedback dari anak, ya. Kita sudah memberikan tadi keyakinan kelas, terus apa alasan anak itu, ya. Karena tidak semua yang kita lihat di luar itu adalah salah, Bapak Ibu. Coba anak kita datang jam 7:30. Kalau kita tidak menggunakan kata tanya mengapa, apa jadinya? Kita langsung menghukum kan? Tapi kita tidak pernah tahu apakah tadi di jalan dia motornya bocor, apakah tadi di rumahnya ibunya sakit. Banyak sekali alasan yang sebenarnya sangat manusiawi dan itu lain, ya, dan mungkin terjadi. Tapi kita hanya selama ini melihat di permukaan saja, fokus hanya pada kesalahannya saja. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman itu. Selanjutnya konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya. Jadi dengan budaya orang yang berbeda, anak kita dapat cepat beradaptasi karena dia dapat mengontrol diri sendiri. Ini tadi targetnya, ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya daripada ibu tahu, lebih baik kekurangan aja. Dan kita melihat fenomena itu di anak-anak kita. Kenapa kalau ada hukuman itu anak kita dapat 0, yang dapat 0 itu dirobekkan bukunya supaya di rumah tidak melihat hasil yang rendah tersebut. Akhirnya anak berinisiatif menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, ya. Kemudian kalau pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, pada hukuman anak belajar marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Benar sekali, ya. Kalau kita dapat hukuman, kita merasa marah, merasa bersalah, diperlakukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi yang dirasakan adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Karena dia tidak melaksanakan tadi kesepakatan, maka dia kehilangan haknya. Maka tadi ada sebab akibat, ya. Tapi kalau dalam hukuman kita hanya sepele saja. Lanjut. Ibu, ini dia yang kita mengenali. Mari kita mengenali diri kita bahwa orang itu melakukan sesuatu ada motifnya, dan motif itu dilakukan berkaitan dengan kebutuhan dia, ya. Karena di dalam teori kebutuhan ini disampaikan bahwa segala tindakan yang negatif berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya. Orang mencuri karena tidak terpenuhi kebutuhan finansial, benar, ya. Karena orang begitu harus kita pahami bahwa anak kita bersikap negatif, hal-hal yang buruk yang keluar, dia tidak terpenuhi kebutuhannya, ya. Begitu juga dengan diri kita, semua pribadi. Dan orang akan bisa, nanti tadi ada materinya dunia berkualitas, tadi ya pernah sempat terbaca. Orang ketika sudah terpenuhi minimal 3 kebutuhannya, maka dia akan bisa berada pada dunia berkualitas, ya. Dan kita usilkan orang karena dia ada, dia paham. Jadi orang yang tanda kutip anak kita yang Islam itu kebutuhannya itu belum terpenuhi. Diri kita yang gelisah itu karena kita belum bisa hidup berkualitas. Karena kata teori itu kita belum terpenuhi minimal 3 kebutuhan. Apa kebutuhan dasar manusia? Cinta, kasih, dan diterima. Apa ini maksudnya? Anak-anak kita kalau dia kurang kasih sayang, lihat, Bapak Ibu, ya, kurang kita hargai, jadi lihat. Kalau mungkin kata Dokter Ais adalah pemenuhan kebutuhan kasih sayang ini, tangki kasih sayang ini sangat penting. Tangki kasih sayang itu bisa diisi dengan cara sentuhan. Kita bisa melihat anak-anak kita yang rajin melendotan sama kita, ibu, ya, atau ada anak murid kita yang rajin memeluk kita dari belakang. Kalau di kelas ini saya menemukan, bukan karena dia cari muka, dia memang seperti itu.
Dalam kesempatan dia dengan orang tuanya, dia dengan orang lainnya gampang. Ibu, ya, anak kita ada seperti itu. Itu kalau memang kasih sayangnya dengan sentuhan fisik kita berikan, kita paling tidak hebat, hebat, ya hebat, ya atau sekedar musuh, ya hebat, ya pegang, ya sentuhan fisik. Kemudian apa lagi? Ada dengan kata pujian. Kadang ada anak kita kan, bahkan anak kita di rumah siapapun itu teman kita, cantik kan, cantik kan, depan kita itu adalah orang dengan karakter pujian, ya dengan kata pujian. Berikan anak kita pujian. Jadi jangan sungkan memberikan anak kita di kelas bagus, pintar, hebat, ya cantik, rapi. Perhatian dari hal yang kecil. Saya pernah baru tadi malam kemarin ada yang awal ibu bilang begini, Bu Rini, kata ibunya si Ando, selama saya di sekolah Bu belum ada guru yang memeluk saya. Anaknya laki-laki di kelas yang sekarang. Itu orang tuanya yang memeluk. Mungkin saya pribadi tidak merasa istimewa sekali kapan memeluk anak itu. Tapi saya pernah ingat temannya bilang gini, Bu itu segigi, tidak ganteng Bu, giginya ke depan. Temannya ngomong itu, saya panggil anak itu ke depan, saya tidak sampai dulu. Ya, ganteng ya, hidungnya itu lebih mancung daripada hidung. Nanti ganteng, kayak orang dia ganteng. Dan mungkin saya merangkul di samping saya tidak akan ada laki-laki, saya tidak perlu. Saya perlu, saya rangkul di samping. Dan ternyata itu disampaikan ke orang tua dan saya tidak merasa dan tanda kutip mencari muka ya, dan momen itu tidak sengaja karena dia maju ke depan kan? Dia aku udah mau Bu, dia gitu. Tambah lagi obrolan temannya, giginya Bu, dia malu sama giginya. Nah itu ngomong gitu temannya yang lain. Memang tapi giginya agak ke depan, maksudnya saya panggil sini maju sampai kamu ganteng. Ini yang beri penguatan. Dan ternyata itu disampaikan ke orang tua. Saya tidak bermaksud bercanda. Ternyata hal sekecil itu sangat berarti bagi anak-anak bahwa dia ngerasa sama ini tuh tidak ada mungkin yang memberikan penguatan. Ya, dia bilang, katanya Bu selama di sekolah Bu ada yang meluk ibu ini Bu, katanya meluk ya. Kayaknya bukan meluk rangkul kayaknya ya, tapi dibilang orang tuanya Bu ya. Jadi kasih sayang tadi dengan sentuhan fisik, dengan kata pujian, waktu bersama, hadiah, kemudian apalagi waktu bersama, pelayanan. Ada anak yang mungkin termasuk yang kemarin yang memberikan saya kursi, saya yakin kasih sayang itu dengan pelayanan. Karena tanpa saya minta dia ngelayani saya ngambil kursi Bu. Ada anak-anak kita yang peka kan Bu, ngelihat kita sudah repot dia berbuat Bu. Ya, kalau kita ketemu anak yang seperti itu, kalau dia memanggil kita usahakan iya nak, langsung kita tangkap. Karena ketika saat apalagi kalau dia ngomong sambil nulis, itu sangat merasa tidak dihargai anak kita. Jadi kalau murid kita memanggil, iya nak, kalaupun kita tidak bisa sebentar ya nanti udah dengar, ya. Jadi anak kita dari hal yang kecil itu dia merasa istimewa. Lucu gitu. Itu dua orang ada yang bilang karena yang ngomong itu sebenarnya bukan wali murid itu, ibu temannya, tapi anak sama di kelas ini dia bilang, Bu kayaknya saya Bu Rini itu, saya itu anak kesayangan Bu Rini. Bukan, kamu jangan kepedean kata ibunya. Tuh dengar ya, ibunya segitu tuh bilang Bu Rini itu juga sayang sama anaknya. Karena dia pernah bilang itu tadi. Kenapa dia bilang itu sama anaknya? Karena anaknya bilang, aku ini anak kesayangan Bu Rini kayaknya Bu. Bukan jangan kepedean kamu kata ibunya ya. Bahwa kamu tahu ya dengar ya, teman kamu yang itu juga bilang sama ibunya Bu Rini juga sayang karena meluk dia. Dari situ saya bukan merasa tersanjung Bapak Ibu, saya ngerasa ternyata anak-anak itu kita melakukan seperti itu, dia masing-masing merasa teristimewakan ya dengan hal yang kecil. Saya jadi terharu gitu, maksudnya itu hal yang sangat kecil yang tidak pernah kita rencanakan juga untuk menjadi hal yang besar. Ternyata dengan hal kecil itu dia merasakan teristimewa. Dengan merasa teristimewa, anak-anak kita akan lebih enak, lebih nyaman dengan kita. Dan mungkin saatnya juga kalau bisa, mari kita sama-sama. Kalau mungkin Pak Yani 2 bulan setelah naik kelas, saya melakukan kayak sosiometri. Sosiometri itu mengenal sosial di dalam kelas itu. Hal pertama saya tanya adalah hal yang disenangi dari Bu Rini. Satu pertanyaan. Kedua, hal yang harus Bu Rini perbaiki dari diri Bu Rini. Kemudian teman yang paling disuka. Jadi kita tahu tuh potensi dalam kelas siapa yang bisa jadi role model, yang bisa dipercaya. Ketiga, teman yang
sering mengganggu. Itu kita tahu tuh, jadi siapa pihak teror. Karena nanti kan kalau kita bikin sosiometri itu dari satu nama mengarah, apakah misalnya dari 4 ke 1, semua 5 juga ke 1, berarti dia ada pihak teror. Terus kita panggil. Dan itu akan menjadi hal yang positif kalau kita lakukan. Jadi dari data kecil itu kita akan bisa memetakan kelas ini. Oh, anak ini tidak disenangi oleh ini. Kenapa dia tidak disenangi? Oh, kalau dia ini bisa mempengaruhi temannya karena dia adalah teman yang disenangi. Nanti ada pengaruh kekuasaan dan yang lain ya. Nah, ini cinta yang pertama itu cinta kasih. Kita bisa kan memenuhi kebutuhan ini? Bisa Bapak Ibu. Kita itu tidak bisa itu yang dimana nanti kebutuhan hidup ya. Usia kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Syukur-syukur kalau ibu guru juga bisa sekali langsung angkat anak, nah itu memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Tapi guru paling tidak bisa memenuhi cinta kasihnya, kemudian kesenangan anak-anak bisa kita. Jadi kita memperbaiki mindset mungkin kayak merasa dijual. Ya. Bahasa kita mungkin merasa dijual ya. Kadang kita itu harus memahami bahwa kita harus memberikan kesenangan anak-anak. Sebenarnya bukan kita sedang didikte anak-anak kita, tapi kita memberikan kesenangan sehingga dia bisa senang dan bisa masuk dengan pelajaran kita tersebut ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari kesenangan ini. Kemudian penguasaan atau kekuasaan. Jadi ini di sini tuh kekuasaan sebenarnya ya, bukan penguasaan. Bahwa semua orang itu dia pengen butuh penghargaan, ya, butuh rasa ingin memimpin dan itu harus kita hargai. Kemudian ada rasa kebebasan. Nah ini mungkin yang sering kita tekan di dalam kelas anak-anak kita tuh berpendapat saja yang kita sulit, ngomong langsung kita patahkan, ya. Bertanya tidak, justru kalau profesor saya dulu bilang ini, kalau Anda di dalam kelas ini semuanya mengangguk, maka kita tidak perlu meneliti lagi. Ya, justru penelitian itu datang dari adanya perbedaan pendapat itu. Jadi kita harus menanamkan bahwa bisa jadi dari sikap kritis anak itu dia akan menemukan ide apa. Ya, jadi jangan kita membunuh. Ini materinya dia bertanya lain, kita sebut tidak sesuai dengan materi, langsung kita cut. Ya, padahal itu masih banyak yang harus kita kembangkan dari anak tersebut. Kemudian selanjutnya. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah ini yang kita bahas nanti yang paling penting tadi ya, makanya sebentar lagi. Sebelum di bawah ini satu lagi habis selesai. Nah kita di mana berada posisinya? Mudah-mudahan nanti bisa dibuka di LMS ya Bu Lucy. Teman-teman yang kayaknya bisa kemarin. Nah ini dijelaskan saja dulu, nanti kita tonton videonya ya Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa merefleksi diri kita. Ada senyum, ada malu ya. Ternyata itulah gambaran diri kita selama ini. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, ya, guru sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah di dalam penghukum ini guru itu menghardik, dalam pembuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, itu yang dilakukan sebagai penghukum. Kalau ngomongnya gini kira-kira, kalau kamu tidak merasa melakukannya, awas ya, rasakan. Ya. Jadi ada semangat untuk menyakiti anak itu ya, awas rasakan. Kemudian hasilnya apa? Memberontak atau menyalahkan orang lain atau bahkan anak kita jadi berbohong. Karena tadi kita hukum, ya ini hasilnya yang kita dapatkan. Anak kita memberontak dengan kita atau menyalahkan orang lain atau dia berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Nah ada dalam bayangan ini guru itu orang yang menyenangkan diri, guru yang dunia berkualitas berarti dunia yang sangat diinginkannya. Ya, kita tidak ada di dalam dunia anak-anak kita. Namun kita sebagai penghukum, murid kita berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Kan?
akhirnya apatis gitu. Akhirnya ngombe ya sudah gitu, anggap saja radio gitu misalnya anak kita ya. Jadi ternyata anak kita tuh ngomongnya gitu dalam hatinya. Kemudian dampaknya apa? Mengulangi kesalahan kalau kita sebagai hukum ya. Yang lebih seru nanti kita nonton videonya aja gitu. Terus yang membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa dengan kamu gitu ya. Itu yang dia dikatakan. Jadi sehingga membuat anak itu merasa sangat bersalah. Nggak pula kau udah buat PR, kau udah lihat Kevin udah letih pernah nulis soal, kau nggak ngisi saja tak sanggup, maju saja anda, ibu jak begadang ini itu, sehingga anak itu timbul rasa bersalah. Terus gurunya berkata apa? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu ingat tidak ibu pernah bantu, ya. Kemudian apa hasilnya? Ketergantungan dengan ibu itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Sudah ditaruh ya? Karena kita membuat ada membangun kesadaran dia ya. Karena kalau seorang sudah merasa bersalah itu mungkin iya seharusnya gitu ya ngasih, nah gitu ya. Ada timbul itu. Kita sudah mulai masuk ke dunia berkualitasnya. Apa anak kita akan berkata, maaf ya bu, maafkan saya bu, maaf gara-gara aku ibu dimarahin bapak kepala sekolah misalnya. Itu berarti anak kita tadi menjadi guru yang merasa bersalah, sehingga anak kita mengatakan maaf ya bu gara-gara aku ibu dimarahin ya. Kemudian apa dampaknya? Merasa rendah diri, aku ini anak yang lah membuat ibu susah, membuat ibu repot. Kalau sebagai anak di rumah mungkin aku nih anak yang repotin orang tua ya. Akhirnya adalah perasaan rendah diri. Kalau sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid ya. Dan dalam videonya itu dia ceria. Sayang, kenapa kamu terlambat? Bangun siang ya? Nah, kayak lainnya teman ya. Itu guru yang sebagai teman. Terus apa kata-katanya? Ayolah lakukan demi ibu sambil merayu ya. Itu sebagai teman. Kemudian apa hasilnya? Adanya ketergantungan. Mungkin anak murid Bu Popi, karena Bu Popi adalah teman dia yang baik, akan sangat ketergantungan sama Bu Popi. Datang nanti yang masuk Ibu Ermestuti yang tidak tahu karakternya dia dan tidak memperlakukan dia sebagai teman, dia tidak bisa beradaptasi dengan Bu Ermi dan dia hanya bisa ketergantungan dengan Ibu Popi saja. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sudah sangat penting begitu ya, karena adalah dia dianggapnya orang yang baik sebagai temannya. Tapi murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ya, dia kecewa nanti. Ya, kan kita tidak mungkin mengikuti semua keinginan anak-anak ya. Tapi nanti dia kecewa ketika kita bisa bertindak tegas atau tidak seperti yang dibayangkannya, dia kecewa akhirnya. Ya, tetap ada sisi negatifnya. Tapi sudah mulai baik. Kemudian nanti dia akan apa dampaknya? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau dia sebagai teman, kalau sebagai pemantau, nah ini pemantau. Ini pemantau ini bapak ibu menghitung dan mengukur. Dia biasanya kalau ngomong berdasarkan aturan. Kamu dari nilai ulangan ibu lihat 3 kali ulangan 2 kali nilai kamu segini. Dia memaparkan data, ya. Terus dia menyebutkan aturan apa. Kamu tadi itu salah. Melanggar peraturan sekian, nomor sekian. Kemudian juga dia menyebutkan misalnya nilai kamu berdasarkan data ini kamu sudah begini, ya. Itu sebagai pemantau. Kemudian gurunya berkata, apa peraturannya? Kamu bisa bikin seperti itu. Mana? Bisa kamu tunjukkan kalau kamu benar. Itu adalah guru pemantau. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Kalau merasa diawasi nanti kontrolnya masih eksternal juga. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mulai meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dia tahu, ternyata iya ya. Akhirnya anak itu apa? Pada posisi ini anak sudah diajarkan logis. Oh iya, kalau nilai saya seperti itu nanti saya tidak bisa mencapai KKM. Sudah ada sampai ke situ ya, berpikir logis karena dia berdasarkan data ya. Jadi menghakimi anaknya pakai data. Kemudian muridnya berkata apa? Berapa banyak bintang yang harus diperoleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ya,
Jadi anaknya juga terukur. Untuk dapatkan itu saya harus berapa gitu. Nah, itu juga terukur anaknya. Kemudian dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Itu tadi. Kalau saya sudah bisa begini, nilai saya dapat 9 semua, kasih apa? Nanti kalau targetnya begini, saya jadi apa? Ya, jadi itu kalau pemantau. Nah, yang kita berharap adalah sini Bu. Yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Manajer di sini kita apa? Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita belajar di respon. Sekarang tadi ya, ada anak yang ketiga kelas. Tanya, Popi, menurut Popi tadi tidur di kelas itu baik atau tidak? Kita kembalikan dulu identitasnya. Jangan-jangan cuma kita yang bilang tidak baik. Jangan-jangan dia bilang baik kan? Jadi kita tanyakan dulu menurut dia, apakah itu baik atau tidak? Tidak, Bu, oh tidak. Bagus, tidur di kelas memang tidak baik. Nah, menurut Popi, apa yang membuat Popi tadi bisa tertidur di kelas? Ditanyakan. Karena ketiduran tadi malam nonton bola, oh nonton bola. Jadi menurut Popi, besok-besok gimana caranya supaya tidak ketiduran lagi? Dan nonton bola Bu, yakin, semangat. Jadi kalau di manajer ini Bapak Ibu, tidak kita yang mendikte anak kita, tapi sebenarnya kita cuma mengarahkan apa yang ingin dia buat, apa yang sebenarnya ingin diaturnya di dalam diri. Jadi ini manajer Bapak Ibu. Jadi sangat jauh beda sekali kita sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman dan pemantau. Karena di sini sebenarnya kita mengajarkan anak kita. Jadi no apa no salah, no apa no nak gitu. Kita mengenalkan anak-anak kita supaya bisa mengontrol diri sendiri. Terus gurunya berkata apa? Apa yang kita yakini. Jadi apa yang sebenarnya yang menurut Popi benar. Fokus Bu dengan Ibu. Nah bagus. Kita sepakat ya, ke depan kita fokus. Jadi tanyakan apa yang harusnya kita yakini. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita tanyakan problem solvingnya apa, ya? Apa yang jadi masalah, apa yang jadi jalan keluarnya. Hasilnya apa itu yang diharapkan menguatkan pribadi, ya? Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya terus kalau muridnya apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia berpikirnya apa yang saya bisa lakukan. Jadi dia tidak bertanya, ya harusnya ibu begini. Karena kita sudah bilang, kenapa bukunya ketinggalan? Ya mama saya tak masukkan betul kan? Nyalahkan orang ya. Orang tua anak kita tidak berkata, iya bu harusnya saya besok masukkan sendiri. Ya, dia tidak menuntut dirinya, tapi dia menyalahkan orang lain. Dari posisi manajer ini yang ingin kita kejar adalah dia ingin apa yang harus saya bisa lakukan, bukan menuntut orang lain. Saya bisa lakukan apa? Jadi timbullah nanti orang yang proaktif ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan sudah. Kemudian dampak pada muridnya mengevaluasi nanti ada teksnya yang disampaikan gurunya. Suara mana? Itu mungkin bisa baca teksnya saja ya. Sebagai penghukum ya. Amulan selamat terlambat, mata gurunya juga ini. Maaf bu, saya apa coba? Masih marah juga ya? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Ini guru aku, dasar pemalas. Nah, kapok-kapoknya mereka siap. Sudah berapa kali kamu terlambat? Ibunya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa mau lawan ya? Jadi punya matanya. Berani-beraninya kamu justru dinaikkan jadi 5 kali lapangan ya, lawannya sama guru karena dia bertanya. Ini setelah ini adalah posisi penghukum. Dia ngomongnya jangan buat itu susah, bisa jantungan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ya, kita lihat tadi ini guru semoga merasa masalah cenderung melembur, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya, gurunya tadi dulu mesti apa sebenarnya lembut sebenarnya, tapi
dalam posisi merasa bersalah adalah murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Apakah kita sudah siap posisi sebagai teman? Lihat bagaimana Ibu Guru Naret ramah tamahnya menyambut Naret. Nggak terlambat pula. Kita masuk aja. Kau pandai patronnya masalah. Kau daripada nasi. Bukan ibu. Kau nangis. Nangis kamu di sini. Kita tuh yang buat apa? Kita masuk dulu. Kita jauh sekarang. Dia kan tahu itu. Kesal menang bu ya. Jadi kau dah ini. Bagus. Kalau pakai air. Ada itu juga hari ini soalnya. Oke, mulai dari awal ini. Tidak mandi. Kita mulai dari awal ya. Letih teknisi ini kebanyakan lah. Jadi kalian itu kan tipe Mika ya. Semua tipe. Tipe kita semua ya, tipe jadi semua. Sekarang tak soal fokus betis yang kepada kalian. Tak apa tu dia. Menurut kita lepas apa sekali. Kenapa sekarang? Sekarang pun rumah. Tak boleh. Sekarang tak boleh. Ada rumah weh. Ada pakai plastik itu. Kita pun zaman kolonial. Kolonial Belanda. Iya. Sekarang kau lihat. Kita jangan terjajah. Kita terjajah sekarang dengan anak itu kan. Ah, benar. Oke. Ini bisa didengar semua, nanti bisa dengar intonasinya juga ya. Jadi kita Memang masuk kadang-kadang lah gitu ya. kita lah harus mengikut dia. Nah, kita berada Kenapa lah begini gitu? Tidak risau. Menanam lagi di Jadi memang kabar lagi wajah di biasa. Tidak usah kabar lah ya. Jadi mending sekarang mohon maaf ya ibu. Yo, baiklah. Kita pahami bersama, kita elaborasi bersama. Bu Sri silakan. Sewaktu kita ketemu dengan masalahnya secara tidak sadar mungkin kita membentak atau menanyakan melakukan kesalahan yang bisa mungkin menyakiti hati kita. Tapi sebaiknya ini kan tadi Bu Rini menanyakan sebaiknya yang kita lakukan supaya bisa memperbaiki sebaiknya kita melakukan kesepakatan kelas atau kita membuat keyakinan kelas yang bisa sama-sama kita pahami dan tidak menjadi beban bagi anak-anak. Misalnya kita ada berdiskusi dulu, kalau seandainya kita terlambat, apa yang akan kita lakukan? Atau kita tanya dulu apa sebab anak tadi melakukan kesalahan dengan tidak menunjukkan anak tadi di posisi yang mungkin bisa membuat dia malu. Itu saja, mungkin ada pendapat yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Kita sebagai pembelajar dewasa, mungkin ada lagi bapak yang mau menanggapi. Kalau saya pribadi malu, siswa juga. Oh iya, ya. Jadi ternyata kita harus bertanya mengapa dulu, kemudian anak kita ajak mencari solusi, kita membangun bersama-sama kesepakatan, kita lakukan bersama. Jadi kita tidak lagi memberikan hukuman. Ada ini yang sangat, saya satu lagi contohnya ini saya pikir sangat dekat dengan kita ya, cerita Nino ya, kalau saya yang kancingnya lepas di dalam kasus ini itu sangat apa namanya, sebentar ya Bapak Ibu, santai tapi materi ini sampai ke dalam perasaan kita ya.
dalam kolaborasi kami kemarin diberikan contoh kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai tiga kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Jadi ada di sana gurunya nanya, kamu kesal sekali Dino, wajar, marah pun manusiawi. Ya, mengembalikan identitas bahwa marah itu wajar. Tapi yang mana yang harus dibagikan ke kalian ya? Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang dibenarkan gurunya adalah marah itu manusiawi, mempertahankan diri adalah hal penting. Tapi apa kata gurunya lagi? Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya, Dino yang rusak tadi ya, yang menjaga Anto dari tiga anjing lepas. Kemudian Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Win-win solutionnya gurunya. Yang menjambak Dino, yang kancingnya lepas Anto, gurunya juga tidak menyudutkan Dino, juga tidak membela sepihak Anto. Antonya juga ditanya sama gurunya. Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kata gurunya. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke dia, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto tadi? Jadi tidak menyalahkan Dino dari awal, kau memang kau lihat itu baik baju dia, ya? Bikin kok, nah, tapi gurunya menetralkan kembali keadaan Dino dengan bilang marah itu manusiawi, mempertahankan diri itu bagus, tapi harus dengan cara yang efektif. Terus dikali-kali ya. Kemudian kasus yang keempat, Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lihat kali mungkin ya Bu. Kata Dino. Ya karena ibunya bertanya tadi, temannya perlu diperbaiki karena temannya marah ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersedia kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahitnya Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Kaifa, guru tanpa usaha. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tampak kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenang-senang. Ya, ini adalah aksi nyata bagaimana seorang manajer dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau kita melihat sepintas, mungkin kalau kita tidak menguasai teknik posisi kontrol sebagai manajer, kita akan langsung menghakimi si Dino ya, yang sudah melepaskan 3 kancing Anto. Tapi lihat yang dilakukan gurunya adalah win-win solution ya, artinya kedua-duanya menang ya. Anak yang salah berhasil bertanggung jawab, membangun komitmen ya, bahwa kemudian juga yang dirugikan juga kembali hak. Jadi dia pulang dalam keadaan kancingnya tidak lepas ya, tapi kembali. Jadi berharapnya di sini kita bisa menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Caranya tadi kita kembalikan identitas anak tersebut. Benar tidak Nak? Menurut kamu seperti ini ya? Kemudian baru tanyakan masalahnya, validasi tindaknya,
benar atau salah tindakan itu. Kemudian baru carikan solusinya. Ini kan tadi solusinya ya, bahwa dia tidak bisa menjahit, diminta untuk belajar dari guru tata usahanya. Ya. Dengan begitu kedua-duanya tidak pada posisi ada yang disalahkan atau yang kita menangkan, tapi kedua-duanya harus ada berbenah ya. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang memang tumbuh dengan kesadaran, tumbuh dengan tanggung jawab ya, mengerti akan konsekuensi kalau dia sudah berbuat dia harus bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa dinilai di dalam kenyataannya mengajar anak-anak kita di kelas, kita bisa lebih bijak ke depannya kepada anak-anak kita. Apa hal pertama yang dibangun menurut saya adalah dialog. Ya, dialog yang harus kita bangun. Kalau kita sudah mendahulukan dialog, nanti akan mengalir begitu saja. Tapi kalau kita tidak terbiasa membangun dialog, saya pikir akan sulitnya. Kita hanya berpikir dari mindset kita saja. Itulah tadi gunanya proses kontrol, bahwa kita harus memahami pandangan orang lain, bukan orang lain yang harus mengikuti pandangan kita selalu ya. Kemudian yang terakhir materinya tentang sudah ya, ini yang terakhir adalah segitiga restribusi. Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas anak yang sedang marah lagi. Menurut kamu marah ya? Iya, ya wajar, wajar. Kita stabilkan emosinya dulu. Setelah kita stabilkan, kita belajar tindakan. Benar tidaknya menurut kami, ya itu memvalidasi benar dan salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan mana yang harus kita laksanakan. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk kita berdiskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan. Jika ada yang ingin bertanya atau menguatkan atau memberikan refleksi, silakan. Ayo, Ibu, Bu Erwin, Bu Ana, Bu Lek, Bu Sumi, Bu Kopi, Bu Miranda, ada yang ingin ditanyakan? Putri, Ibu, silakan. Mungkin tadi terdengarnya banyak yang harus dibuatkan atau yang harus menjadi refleksi bersama. Jadi saya persilakan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih untuk hari ini kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebetulnya seperti bincang-bincang kami yang tidak resmi tadi, acara-acara sosialisasi pemberian materi pencerahan katakan sering sekali harus kami lakukan. Ini untuk memberikan efek positif kepada kami sendiri agar bisa melaksanakan hanya tidak disadari hanya pada tempat sosialisasinya, tapi akan kami bawa pada tempat yang seharusnya kami memperlakukan anak dengan begitu mengembangkan pikiran-pikiran positif seperti yang telah kita terima pada Bu Marini tadi. Bu Marini memberikannya dengan sangat menarik, sangat jelas sekali bagi kami semua tentunya mungkin ya. Walaupun mudah-mudahan harapan saya ke depannya itulah apa yang kami dapatkan hari ini, apa yang kami sadari hari ini, apa yang kami sesali mungkin hari ini karena perlakuan, karena mungkin kekeliruan kami di masa-masa kemarin, kami memperlakukan anak dengan tidak memikirkan perasaannya, tidak memikirkan kebutuhannya, tidak memikirkan, pokoknya menyampaikan bahwa kami orang dewasa yang berhak atas anak didik kami, apapun itu perlakuannya, kami tidak memikirkan bahwa sebetulnya ada ketersiksaan batin, mungkin ketersiksaan apalah bagi mereka ya. Mungkin dengan pengetahuan dengan materi kami yang kami dapatkan ini, kami akan memberikan perlakuan lebih layak. Tapi sebetulnya tidak menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang tindakan manajer seperti yang telah boleh disampaikan, sebenarnya kadang-kadang memang sekali-sekali telah kami lakukan. Tindakan sebagai teman untuk mengayomi anak, untuk memberikan rasa nyaman,
juga pernah kami lakukan, walaupun mungkin tidak sering. Di awal tadi saya memberikan pernyataan bahwa kami melakukan kesalahan, tetapi tidak 100% salah, karena kami pun sebetulnya di proses pendidikan yang sudah begitu panjang sekali. Apalagi saya benar-benar menyadari untuk guru-guru senior yang pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun, segala macam bentuk perlakuan sudah dilakukan dengan tujuan, tetapi mungkin kesininya memang materi-materi lebih berkembang lagi, perlakuan cara memperlakukan anak lebih disepakati, lebih berkembang lagi, tidak semata-mata untuk menenangkan diri sendiri atau memaksakan kehendak sendiri, tetapi kita sekarang lebih berinovasi lah untuk cara memperlakukan mereka dengan tepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Acara-acara sosialisasi seperti ini kadang-kadang memang sangat-sangat perlu kita lakukan ini untuk mengembangkan kesadaran kita sebenarnya. Itulah pada dasarnya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Rini dan rekan-rekan semua yang telah memberikan kesempatan ini. Ya, terima kasih. Kita adalah sebagai orang yang saya meyakini kita adalah orang yang pernah katakan tadi, sedikit atau banyak kita pernah menjadi manajer. Dan dalam bahasa CGP ini bahasanya adalah menebalkan nilai-nilai yang ada. Jadi kami tidak bilang, kita tidak menyebutkan bahwa nilai itu tidak ada di diri kita. Ada, hanya saja mungkin kurang tebal. Jadi harus ditebalkan di dalam diri kita kebiasaan itu. Ya, jadi mungkin ada lupa, ada dan saya pribadi tadi seperti yang saya sampaikan, saya juga sudah menyampaikan, Pak Rahman juga pernah bilang, Pak Yani waktu SD 16 waktu sosialisasi tidak tugas seperti ini. Tapi jika seandainya 3S dibukti kami metodologi dari 3S itu sama dengan Yani punya etikat ingin membagi ini ke teman-teman, saya yakin yang Indonesia kita bersedia semuanya membagi. Bagi begini, ini teman-teman tadi kami dengan senang hati tinggal menjadikan bayar di KPGS. Ya tidak perlu masalah memikirkan biaya. Kalau proyek kita tidak biaya sudah kita kenakan di bawah jam siang saja. Jadi kita tidak terbebani dengan biaya, tetapi kita mendapatkan ilmu bersama. Ya, jadi dan semuanya kalau saya pribadi punya motivasi terdalam saya selalu katakan bahwa mengajar ini adalah investasi yang akan dari saya. Ya, apapun itu. Karena kalau saya sudah menanamkan itu, artinya saya pengen apa yang kita lakukan ini. Motivasi kita cukup punya gaji, penghargaan sebagai manusia, tapi coba kita lebih tingkatkan menjadi investasi jangka panjang kita, menjadi amal jariah kita. Karena di dalam amal jariah itu ada terbangun keikhlasan, ya, ada kesadaran, nilai yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar mohon maaf pencitraan. Ya, jauh daripada itu kita bangun kesadaran bahwa kita mengajar ini adalah investasi jangka panjang kita, dan kita berharap catatan kita abadi untuk dikenang sebagai sebuah kebaikan bagi diri kita dan bagi anak-anak kita semuanya. Seperti ya doa kita di pagi hari, Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan rezeki, rizqan thayyiban yang charge. Allahumma inni rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Jadi sepagi-paginya kita memulai aktivitas, mungkin itu bisa kita sisihkan sehingga kita berniat ngajar kita pun hari ini ada dalam catatan amal kita. Jadi bukan hanya sekedar kita pergi begitu saja dan kita tidak membangun kontak batin dengan anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita itu bukan mungkin, insya Allah anak-anak itu akan membangunlah ikatan hati dengan anak kita. Dan kita katakan ibu titipkan doa dalam nama kalian dalam doa, dan tolong titipkan anak ibu dalam doa kalian. Dengan begitu ikatan kita dengan antara anak didik kita itu abadi,
mungkin kita telah tiada, dia akan mengenang nama kita dan kita akan mengenangnya lebih abadi lagi. Jadi motivasi terbaik kita menurut saya adalah motivasi prinsip. Kita pengen catatan kebaikan kita dalam mengajar itu ada di dalam catatan amal kita yang abadi dan sejati, dan ada dalam ingatan dunia yang berkualitas untuk kita tadi, sehingga kemudian kita ketemu anak-anak kita akan tetap menghargai kita sama, tidak ada dalam anak-anak murid kita sebagai anak ya, tapi tetap gurunya, tetap anak kita akan menumbuhkan badannya, menurunkan volume suaranya ketika bertemu dengan kita, karena kita adalah mungkin teladan yang pernah ada di dalam hidup anak kita tersebut. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya menyadari banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan kehilapan. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Lah. 1, 2